Eh, Hai, eh, selamat sore. pagi, siang, sore, malam enggak ya? Pagi Sore siang ya, enggak sore, sore. sore. Sore ya. Orang kok ya ada aja. Mungkin pagi siang sore malam untuk teman-teman yang mungkin nonton kita di Nah, itu loh. YouTube dimanapun ya. Kan bisa Itu. ditonton kapanpun ya, kapanpun dimanapun. Betul. Dini hari pun juga. Aduh, gak bisa tidur nih dengerin DTS. Nah, itu loh. Begitu bisa menemani Ini teman-teman orang yang luar biasa memang. gimana sales kok oke. Oke, oke, oke banget malah. Marketing. Oke banget. Aku nggak pernah meragukan apa ya? Kemarketinganku. Nah, iya. Komunikasi. Oke, selamat sore teman-teman. Kembali lagi bersama kami di Selasa sore yang akan menemani teman-teman semuanya. Mungkin Sampai jam 6 sore ya nanti ya. sampai jam 6 sore. Di Dadah. DTS Deep Talk Session. Let's talk about it. Bareng aku, Frank. Pasti Yeay. akan menemani teman-teman semua di cuaca yang sangat mendung-mendung ini ya. Hari ini mendung-mendung Syahdu. sih. Iya, agak ngantuk ya. Oh, kamu Ngantuk-ngantuk. kerja ya? Ya, aduh. Libur ya. Iya dong. Thank you, thank you. Yuk. Hari ini mendung-mendung banget, sumpah dari pagi weh. Iya Ini sih. kemana-mana di Nggak rumah. kemana-mana aku. Nyaman banget ya Iya, mendung di tidur. rumah, selimutan. Bener-bener kayak seharian bisa tidur gitu, Ya guys. ampun, enak banget sumpah, Ya, sumpah. gimana aku memanfaatkan liburku? Setuju sih, setuju, Ya setuju. kan? Setuju. Aku kadang kalau Kalau dari minggu kan libur ya, minggu hmm, libur, pulang gereja tidur coy. Jadi ya kan? dari jam 2 sampai jam 6 udah enak banget sumpah. Ya, pekerja tuh sekarang begitu ya, guys. Dulu waktu waktu sekolah gitu kan, wih, kerja enak ya, dapat duit gitu kan. Ya ampun. Nah, sekarang yang Sekarang kerja pengen jadi anak kecil aja lah, betul 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 sumpah, sampai nak TK. minta minta mainan dikasih, Betul, makan dikasih. betul, Ih, tak uang, iya, langsung nyanyo, nggak disuruh kerja kerja. iya. Tapi emang kamu dulu nggak ini apa namanya? Kalau kalau dapat duit nggak kayak, oh kamu harus dapat nilai bagus dulu ya gitu. Enggak, jujur. Oh wow, oh wow. Enggak, maksudnya kayak ya udah aja gitu loh. Maksudnya kalau enggak, aku gak mau naik. Nah, aku gitu ya nggak gitu nggak selalu sih Ya, tapi kayak ya nanti kalau dapat dapat nilai bagus baru dapat mainan gitu oh iya iya. gitu biasanya sih gitu. Aku lebih ke kalau minta nggak yang memang nggak langsung dikasih gitu loh. Tapi kayak Hmm, ya sometimes baru dibeliin. Tapi ya ada yang ya mungkin ya langsung ya boeng ayo beli langsung. Itu ya enggak gitu. Ya mungkin tuh plus minus ya berbeda ya 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 kita ya. ya ya eh Sore ini tuh kita ngobrolnya bukan soal mainan tuh bukan Iya, soal jadi kecil lagi. soal bukan anak kerja ya. Ya bukan, Nah, ini kita akan ngomongin soal sebelum dipotong guys aku guys. langsung disalib. Hari ini kita akan ngomongin judulnya adalah Hope Has a Name. Subjudulnya ini tuh gimana ya cara baca ya sebenarnya ya? Jesus in Our Nation. Nation. Yes, betul Yang artinya Karel. banget. Artinya ya, harapan tuh punya nama yaitu Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus di negara kita, di bangsa kita, Ah, di dalam bangsa kita. Begitu. Jadi begitu, begitu. mungkin kayak apa ya? Kita akan membahas tentang harapan-harapan kita buat bangsa kita ke depan ya sebagai anak-anak terang, anak Yes, Kristus gitu itu dia. kan. Betul, 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 betul. Apalagi Kamu kan kita habis apa merayakan kemerdekaan ya. Yoi, Iya, tapi iya. menurutku sangat ironis kenapa? Karena kejadian-kejadian tidak enak itu terjadi di bulan waktu Kemerdekaan. Betul, betul, kemerdekaan. betul, betul, betul. Iya, jadi kayak aduh, kasihan kenapa sih harusnya kita tuh seneng-seneng loh gitu kayak ya kan Habis kamu merayakan. iya harusnya kayak merayakan kemerdekaan, seneng, happy gitu kan. Tapi kok malah ada kejadian yang tidak Ada, enak ya kemarin betul, gitu kan. ada aja. Ya, Iya, makanya hari ini kita akan membicarakan tentang harapan kita untuk bangsa kita ya, betul. yang lebih baik lagi. Dan Ya, seperti tuh. biasa, seperti luar biasanya, kita tidak hanya berdua saja. Dan Tapi kita ditemani dengan narasumber kita yang luar biasa. Langsung saja kita sambut Pester Pesta Natal. Natal. Deng, 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 deng. Shalom, halo semuanya. Halo. Weh, bagaimana kabarnya Pester Nathan? Luar biasa. Puji Luar Tuhan. puji Tuhan. Apa kabar juga nih kalian berdua?
Luar Kayaknya biasa, baik. bahagia banget ya. Aduh, Apakah karena besok gajian? Wah, ini ups, aku gajinya tanggal 25 kemarin. Wah. aku baru tadi. Oh iya ya, kita ini bulan minggu-minggu gajian. Iya, Lain beda senyumnya nih. sumringah memang betul. Hmm. Aduh. Ya 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 ya. Itu salah satu harapan Itu kita ya. salah satu alasan kita, Wester. Tanpa kita sadari ya. Walaupun nggak nyambung tentang bangsa ini ya. Iya. Oke. Kita akan ngobrol-ngobrol seperti luar biasanya ya. Hmm. Kita akan melontarkan beberapa pertanyaan buat Pastor Nathan. Nanti kita akan coba ulik bareng-bareng ya kan, ngobrol lebih dalam lagi ya kan. Dan bisa sharing-sharing juga. Ya. Gitu. Tuh. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama ya Pastor ya. Oke. Let's go. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hope has a name? Yes. Oke, ini menarik banget ya. Ini kalimat ini mau ngasih tahu buat kita bahwa harapan itu nggak abstrak. Harapan itu bukan sesuatu yang apa sih gitu ya kan? Nggak jelas gitu ya. Hmm. Nggak. Hope has a name. Nah, sekarang what is the name ya kan? Nah, itu Nah, namanya apa? Atau who is the name ya kan? Namanya siapa itu kan? Supaya yang katanya harapan itu nggak abstrak gitu ya. hmm. Kan banyak kita bilang harapan apaan sih? Maksudnya harapan tuh gimana ya kan? Hmm. Siapa yang aku harapkan gitu. Apalagi kalau kita kayaknya udah nggak ada jalan lagi gitu ya. Mikir juga udah buntu kan. Terus disuruh pengharapan. Pengharapan yang gimana sih maksudmu gitu ya Ya kan? ya. Nah, Ya, makanya hope has a name itu membawa kita supaya tahu ada satu nama. Dialah pengharapan yang nyata, identitasnya jelas gitu Hmm. ya. ya. Hmm. Mm. Wow. Ya, identitasnya jelas. Jadi kita bisa menaruh harapan di nama itu. Betul, Yaitu betul Mm-mm. banget. Tuhan Yes. Yesus Betul banget. Kristus kita. Yes, Oke. nggak yang kayak ya harapannya tuh bukan harapan yang apa ya, yang fana doang gitu. Iya. Tapi benar-benar Yang Hmm. iya, yang nggak jelas ya ya tadi yang bukan Iya. gitu. gitu. Tapi jelas nih. Iya, Oh, bukan sekedar angan-angan gitu ya ya kan. ya. Itu. Yes. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan yang selanjutnya biar lebih mendalam lagi nih, Pastor. Banyak anak muda yang sekarang tuh skeptis sama keadaan bangsa, korupsi, konflik, dan perpecahan. Realistis gak sih kalau kita tuh berharap perubahan bangsa lewat iman kepada Kristus atau malah terlalu idealis? Hmm. Bahasanya. Ya enggak, di dalam kekristenan itu justru kita itu dipanggil bukan hanya untuk sekedar mengubah orang-orang dekat kita, bahkan nation ini juga ya. Hmm. Hmm. Makanya di dalam kekristenan dulu tuh ya, di sekitar abad-abad berapa tuh 16-an gitu ya, 17 gitu ya. Ada namanya istilah dunia ini Theatron Gloria Dei. Dunia ini adalah pentas kemuliaan Allah. Nah, Allah sebagai sutradaranya dan kita manusia sebagai aktornya. Oke. Seperti doa Tuhan Yesus kan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Justru kita harus menerangi gitu kan situasi politik kayak gini ya, kita lihat berita-berita korupsi. Aduh, bahkan yang terdekat nih di kota kita Semarang bunuh diri ya, suicide ya. Oh. Kasus itu kan. Nah, orang-orang gini kan butuh kita bawa dia untuk kenal pengharapan yang sejati yang di dalam Yesus itu gitu loh. Mereka harus punya pegangan dalam hidupnya. Nah, Hmm. siapa yang kasih tahu mereka pegangan yang sejati itu Yesus? Ya kita inilah ya kan. Jadi itu bukan sesuatu yang diangan-angan atau sesuatu yang rumit. Sederhana. Intinya kita mau nggak Wow. gitu. Wow. Iya sih. Mungkin emang apa ya kayak Tuhan tuh emang nggak ngelihat siapa yang capable gitu, tapi siapa yang mau, Hmm. ya kan? Dan itu Betul. terjadi di banyak hal sih sebenarnya sih, gitu kan? Betul. Buat kita menyampaikan ke orang-orang yang mungkin belum kita kenal, Ya. gitu kan? Itu sih. Wow, keren. Iya. Pertanyaan berikutnya ya. Oke, lanjut. Pertanyaan yang selanjutnya. Apa bedanya harapan di dalam Yesus dibanding harapan atas mimpi atau keinginan kita kayak sukses, materi, atau kekuasaan, Pastor? Oke. Wah, ini bedanya jauh banget ya. Mm-mm. Dan jaminannya juga beda banget. Hmm. Kalau kita
meletakkan harapan kita jadi orang sukses, banyak duit, punya deposito, punya pasangan handsome atau beautiful ya. Itu semua rapuh loh sebenarnya. Iya, 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 iya. Nah, itu rapuh. Yang pertama, kalau kita nggak dapet, kita bisa down ya kan. Hmm. Hmm. Nah, kalau kita dapet, kita juga bisa jatuh justru di dalam kesombongan Ya. Benar. atau juga lupa diri gitu ya kan. Nah, tapi kalau di harapan kepada Yesus, hope in Christ itu ya. Nah, itu mau kita lagi di bawah, mau kita di atas, mau musimnya lagi musim badai atau juga lagi terang, kita tuh tetap bisa stand firm gitu ya, Hmm. berdiri tegak. Nah, Oh. itu bedanya pengharapan kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa tempat kita berharap ini adalah pribadi yang berdaulat dan dia itu maha kuasa. Dia bukan tahu masa lalu kita, tapi dia juga tahu masa depan kita dan lebih lagi dia itu yang ngedesain hidup kita, gitu kan? Wow. Jadi kita bisa berharap itu dengan iman gitu ya, bukan Iya, dengan iya. angan-angan dan upaya kita sendiri gitu. Hmm, hmm. Yes, benar banget. Hmm, Wow. hmm, hmm, hmm. Mungkin nih kita ngobrolnya agak dibedah kali ya. Oke. Kita akan ngobrolin tentang harapan dulu. Terus kita akan nyambung ke bangsa kita ini ya kan. Bagaimana Tuhan bekerja di bangsa kita dan mungkin juga nanti akan ngobrolin tentang harapan kita buat bangsa ini. Ya. Itu tadi yang tadi aku bilang di awal kan. Bagaimana kita anak-anak terang ini punya harapan di dalam Tuhan buat bangsa kita ini gitu Hmm. kan. Nah, ini tadi bahas tentang harapan bahwa harapan yang apa ya? Di dalam Yesus itu benar-benar tidak sebanding bahkan dengan harapan-harapan yang kita Duniawi ya ya, benar. idealis yang Yang tadi biasa. aku bilang tuh fana gitu kan. Betul. Bener sih. Kalau misal kita apa ya terkadang tuh kita sampai terobsesi banget eh pengen sesuatu, Ya, mengharapkan sesuatu sampai menghalalkan segala cara. cara, bener-bener kayak semuanya itu. Bahkan kayak apa ya? Banyak hal yang bisa dilakukan yang mungkin bertentangan dengan kebenaran gitu, Mhm. ya kan? Terus jadi terobsesi gitu kan. Nanti kalau udah dapat jadi sombong, jadi apa ya? Mungkin kayak kayak eh, berharap punya jabatan, kekuasaan gitu Ya, kan. ya, ya, ya. Jadi otoriter. Ya, Hmm, betul. Itu Jadi sombong. cukup mengerikan loh, guys. iya, Kalau Gitu. benar-benar apa ya, tidak ingat nih kenapa nih kok tujuannya apa gitu, udah sampai dapetin apa yang dia inginkan, yang tentang duniawi yang kayak tadi kamu bilang, Ya, kayak kepemimpinan gitu, mereka akan bisa aja menjatuhkan orang lain juga. ya, iya. Bahaya sih. betul. Dan juga kan kalau kita pengharapannya terhadap hal-hal yang dunia itu ya, kita nggak akan pernah ada di titik puas. Iya, Hmm, benar. Iya. betul, 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 betul. Di satu level tuh kita udah nyampe ya kan, jebret ya kan. Pasti nanti hampa lagi, pengen lagi, yang lain lagi, terus 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 gitu. Akhirnya kita Iya, jadi budak impian kita gitu ya. ya, betul. Mm-mm. Iya, bener tuh. Apa coba? Duit. Wah, tadi habis gajian dibahas. Eh, Itu sih bener-bener itu. bener. Jadi ya itu, kadang kita ngarepin duit kita banyak gitu kan buat benar-benar kerja keras, benar-benar sampai melakukan segala hal gitu. Tapi ternyata wah, kok mulai melenceng nih kita ternyata Iya, menyempatkan uang ternyata. Nah, Iya, ini yang betul. harus betul. hati-hati. Terus tadi contohnya Pastor Nathan juga loh. Bagus tuh. Punya pacar yang cakep gitu kan, entah Hmm, cantik, entah ganteng gitu kan. hmm, Nah, itu pun juga kalau misal kita dapat gitu kan, walaupun ternyata hubungannya toksik tapi aku nggak mau ditinggalin, aku udah Hmm, banget tuh ya iya, kan, iya, betul, udah sayang betul. banget, Iya, 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 betul, 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 buta betul. gitu kan. Biasa aja betul. betul, Penuh penekanan betul, banget. Iya, betul. betul, betul. Ya kan, itu. Berarti tidak sesuai atau beda agama gitu kan. Nah, kamu Biasanya, sendiri yang nekenin ya. biasanya kayak gitu Tuh. ya, mempertahankan hal-hal yang tidak sesuai dengan Iya, kebenaran. iya, iya, gitu. Akhirnya sakit sendiri. Betul, ya kan. Iya, betul. Terjebak di hubungan yang toksik gitu kan. Nanti takut, waduh aku nanti nggak bisa dapet yang ganteng lagi, nggak bisa dapet yang cantik lagi Iya, gitu. Itu betul. hubungannya toksik gitu. Mungkin Nyakit. Iya, udah mulai ya nyakitin, Iya, iya, ya iya. udah mulai kayak bikin kita jauh dari Tuhan gitu. Yang tadinya pelayanan nih, oh gara-gara pacaran sama ini, tapi hubungannya toksik gitu kan. Nah, Hmm. atau pacarnya jadi berhala ya kan? nah itu, Itu sih. wah kacau sih, Kata sih. wah kacau sih. Iya, banyak banyak yang kayak gitu jadi berhala kan?
Iya, iya, Hmm. benar. Betul, 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 betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Ini masih ada 350 pertanyaan. Waduh, kebanyakan dong, Bang. Eh, Lanjut ya Wah, nih. kaget. Oke, next question nih. Gimana sih caranya anak muda bisa ngalamin Yesus sebagai harapan yang nyata, bukan cuman teori iman nih, Pastor? Menarik ya. Ya. Boleh. Teori iman itu nggak salah. Hmm, hmm, hmm. Ya kayak kita mau misalkan beli perangkat elektronik baru ya. Gimana sih caranya supaya nggak error? Kita pelajarin manual booknya kan. Ya, Nah, kita betul. juga punya manual book Alkitab itu manual book untuk hidup kita. Hmm, Nah, tapi nggak sampai di situ. Jangan sampai kita tahu banyak teori tentang kopi, tapi nggak pernah minum kopi ya kan? Iya, iya, iya. Lucu banget tuh. Nah, jadi gimana caranya? Kasih hati yang mau dibentuk dan diproses. wow. Waduh, Itu. itu sih. Oh, itu dalam sih. Heeh, betul, betul, betul. Itu Kacau sih. eh, apa ya? Hal yang paling mendasar adalah kitanya mau ya, Pastor, untuk Betul. lakukan itu, karena kadang kita sudah mau terus kita mencoba untuk jalan, tapi kan jalannya pasti nggak mulus ya. Ya, Ya, Mm-mm. kita sudah berharap nih sama Tuhan. Udah, aku mau berserah sama Tuhan. Tuhan mau kasih aku jalan seperti apa. Tiba-tiba di jalan ada aja yang jorokin, ada yang Hmm. jalannya geronjal-geronjal, atau disuruh ngajakin belok ke lewat sini aja, jalannya lebih mulus atau gimana segala macam. Padahal itu bukan jalan dari Tuhan gitu loh. iya, iya, iya. Betul. Oh, dan itu mungkin banyak yang teman-teman kayak apa ya, goyah. Nah, itu yang mungkin agak-agak kita harus mau untuk mempertahankan iman kita. Ingat kalau tujuan kita ya harapannya ke Tuhan, bukan Betul, untuk kita sendiri. betul, Kayak betul. gitu. Wow. Seringnya kayak gitu ya takutnya ya. Berarti Puji. emang kita harus mengingat terus ya, Pastor. Tujuan Betul. kita tuh kemana? Apa tadi statement yang bagus tuh punya hati yang mau dibentuk ya? Ya, Ya, Betul. itu yang itu makanya. yang penting banget sih. Itu Betul. apa ya? Suatu hal yang menurutku harus semua orang miliki sih. Jadi Mm-mm. kalau kita keras hati, ya apa ya? Harapannya pun juga akan hilang gitu. Mm. Maksudnya karena biasa orang yang keras hati itu kayak kalau orang Jawa bilang tuh bergudul apa ya? Dablek. Dablek tuh apa sih? Udah. Ngeyel, 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 ngeyel. ngeyel. Ngeyel, ngeyel. Nah, itu Mm-mm. Iya, iya, orang iya. yang keras hati itu biasanya seperti itu gitu. Ya aku maunya gini Mm. ya gini gitu Iya, kan. iya. Tapi kita nggak ada yang tahu gitu bahwa Tuhan mau membentuk kita jadi kayak apa dan prosesnya seperti apa ya. Cuman Tuhan yang tahu gitu loh. Betul. Dan bagaimana? Kalau kita harus kayak air ya, cair ya. Sama Tuhan itu harus cair. Betul. Jangan keras. Kalau keras itu apa tuh? Patah ya kan ketika mau dibentuk ya. Ya, betul, betul. Tapi kalau air dia menyesuaikan dengan Padang. situasinya, Padang. artinya Tuhan taruh di kondisi seperti ini, dia legowo kan. Kenapa? Karena dia punya pengharapan tadi. Iya, iya, Hmm. iya. Pengharapannya sama Yesus. Dia tahu Tuhan nggak pernah salah dalam hidupnya. Iya, Ya. benar. Hmm. Jangan ya bener sih pakai air sih, jangan kayak clay mainan apa clay itu loh. Terus Iya. lilin malam itu tuh kan. Itu sebenarnya juga dibentuk bisa kan, tapi kan Iya. harus effort banget nih, harus ngalami di apa di apa sih planet tuh apa sih dipencet dulu, Ditekan, ditekan ditekan. dulu. Pokoknya itu justru contoh yang bagus ya. Ya tapi kan perlu effort, kamu ngerasain gak enaknya dulu. Tapi kan kalau air kan kamu kayak dituang di mana ya wes enak aja ngalir aja karena memang kamu legowo ya itu tadi Oke, ikhlas. oke. Hmm. Oke, 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 Gitu. oke. Walaupun itu sakit ya kadang ya. Iya, Misalnya kadang Betul. ke tempat kecil atau gimana gitu. ya. Karena kayak dari aku ini sih sharing nih, sharing. Oh, sip. Oke, kita siap Apa nih? mendengarkan. Sharing nih. Silakan. Gak sih sharing-sharing biasa aja. Cuman kayak untuk dibentuk tuh memang Tuhan mungkin pakai beberapa orang juga ya untuk membentuk kita gitu kan. Terus kadang eh alah, ini kayaknya udah sering juga sih aku ceritain. Cuman memang kayak apa ya, inget aja, inget dan mengena gitu. Kalau misalnya apa pisau mau Bukan bukan tajam. karena belum move on ya. Bukan, 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 Master. Ini beda yang lain. Oh, ya. Ini lagi itu Oh ya, permasalahan yang ya. lain. Ini Oh, I see. tentang apa ya? Besi Tentang menajamkan besi. besi, besi menajamkan besi, Manusia manusia menajam. menajamkan sesamanya. Sesamanya. Jadi aku kayak ada sahabat gitu, Pastor. Dan jadi Hmm. selain kamu ya, maaf. Udah tahu kok. Pokoknya ada Biasa. ada teman yang kayaknya biasa-biasa aja gitu kan selama Hmm.
kita satu pelayanan, satu kepengurusan, biasa-biasa aja sampai satu titik di mana kayak aku curhat nih ke dia kayak aduh gimana ya, aku kok kayak gini gini gini, aku merasa sedih kayak gini gini gini. Dia meresponi aku dengan yang kayak eh kamu harus tak kasih tahu, aku tahu nih kamu akan sakit hati, aku tahu nih kamu mungkin akan tidak terima apa yang aku katakan, tapi aku harus memperkatakan ini supaya kamu tahu kenapa kamu mengalami itu kayak gitu. Sampai akhirnya Hmm. dia ngomong kamu tuh orangnya tuh kayak gini 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 loh, pandangan dari orang tuh seperti ini, mungkin kamu kurang tegas, kurang kurang apa ya, karena kamu sebagai ketua kamu harusnya lebih tegas, harus bisa memutuskan sesuatu, pokoknya harus bisa tetap lah sama keputusan yang kamu buat, gak boleh mencela-mencela gini 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 gitu. Dan mungkin kalau misalnya apa ya, itu orang lain mungkin aku agak sakit hati sih. Cuman ini ngomongnya delalah nih yang berani ngomong adalah teman dekatku sendiri. Jadi kayak ya oke, Hmm. tapi di endingnya pun aku jujur ke dia kayak jujur aku agak sakit hati sih bahwa ngomongin kayak gini. Cuman aku berterima kasih gitu. Aku jadi tahu nih evaluasinya aku Hmm. selama ini seperti apa. Makanya aku mengalami ini. Atau enggak kayak waktu itu pernah apa pelayanan kayak gitu, terus pelayanannya kok agak agak gak bagus, terus ada temanku yang bertanya asik kayak kamu lagi kenapa. Stop gak sih? Kayak kamu lagi kenapa, lagi ada masalah apa kayak gitu. Waduh gitu doang langsung nangis tuh gue, ya kamu tahu gak Iya, cerita tahu itu. tahu banget orang aku yang nanyain. Kayak gitu juga itu sih kayak, dan ya dikasih tahu, dievaluasi dan segala macamnya gitu. Nah itu mungkin ada salah satu contoh yang apa ya, kalau misalnya aku keras hati mungkin aku kayak gak dengerin ya, kayak Mm-mm. ayo nggak usah sok perhatian dulu apa gimana, kayak ya udah ini kan caraku untuk Ngelit ngelit, eh, melayani, membawakan laguku seperti ini, kamu gak usah sok-sok perhatian atau segala macam. Mungkin kalau misalnya aku keras hati ya kayak gitu gitu, tidak pikirannya akan seperti peduli itu. ya, tapi ya mungkin ini adalah proses pembentukan hati ya, mau untuk ditegur dan dikasih tahu dan diasah seperti besi tadi. Dan akhirnya Betul. akhirnya bisa bisa apa ya, memperlihatkan bahwa pengharapan Tuhan itu memang nyata dari teguran-teguran yang didapat gitu loh, Ya dari betul. Betul. masukan yang Betul. didapat gitu. Oh Mm-mm. ternyata eh Tuhan tuh negur aku lewat si ini tuh karena mau ngasih aku harapan bahwa ini loh, kamu tuh akan jadi seperti ini kalau misal kamu dibentuk lewat ini. Ya, Nah, gitu. Dibentuk jadi Iya. ini gitu ya, kan. betul 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 betul. Betul. Ya kayak di Alkitab ya kan, Tuhan pakai bangsa Asyur ya buat negur orang Nah, Israel. ya. Jadi ya memang kita harus rendah hati sih kalau kita itu ingin kuat punya pengharapan yang kuat dalam Yesus. Kita juga harus belajar untuk mau rendah hati karena Tuhan Yesus akan pakai situasi dan orang lain sebagai sarana untuk juga dia berbicara buat kita kan. Ya, Yes, bener banget. Mm-mm. setuju. Betul betul. Keren. Wow. Itu contoh apa ya? Contoh paling realistis ya. Maksudnya kayak nyata gitu loh, Hmm. dari teman sendiri, dari sahabat sendiri. Begitu. Kayak, Biasanya juga harusnya dialami sama banyak orang kan. hmm. Gitu kan. Jangan sampai kita ditegur sama entah pemimpin, entah teman, terus jadi sakit hati, kecewa. Karena aku, wah ini lagi ya bukan mengalami ya, bukan literally aku yang mengalami, tapi ada banyak orang yang sedang mengalami kekecewaan yang aku kenal, yang Ah, akhir-akhir ini terjadi gitu iya, iya, kan. iya. Kecewa sama pemimpin, kenapa kok gini, kenapa kok gitu gitu kan. Terus kecewa sama teman gitu, kenapa kok kamu, kenapa ya negurnya kok sampai kayak gini, kenapa kok kamu negurnya tuh ngomongnya nggak enak gitu loh. Ah, Nah, tapi ya terkadang memang kita harus tegur dengan keras supaya kita balik gitu. Kadang kita kalau ditegur pelan-pelan aja juga cuma angin lalu. Iya, betul, gak Iya, didengar. tuh. betul. Tuh guys, ya kan? Mari kita belajar gitu kan buat mau dibentuk. Betul. Tuh. Betul. Rendah Kita hati. jangan ngelihat cara orang negur kita, tapi kita lihat konten tegurannya itu gimana sih, Nah, gitu itu kan? dia. Iya, betul, betul, Hmm. betul, betul. Karena kan nggak mungkin semua orang tahu isi hati kita, tahu kita ini pengennya diperlakukan seperti apa, Hmm. kan nggak Betul. semua orang. Dan Betul. berikutnya orang yang negur kita juga nggak tahu dia dalam kondisi apa ya kan? Iya, Nah, betul, betul. gitu loh. Betul. Iya sih. Yang sering aku bilang sih sama beberapa orang gitu. Ya banyak orang sih. Kalau kamu ditegur sama
temenmu sama manusia tuh bersyukur loh kamu loh, Ya, kan? tuh. Jangan sampai Tuhan yang negur kamu, Lah ya itu. tempatkan di posisi yang nggak enak, Duh. ditempatin di posisi yang Iya, kamu nggak bisa apa-apa, yang cuman harus bisa ngikut doang. Nah, udah tuh kayak Makin, sakit, betul. makin sakit. ya Tapi benar-benar. walaupun memang pembelajaran seperti itu tuh yang paling ngena ya, yang paling ngena karena ya itu memang dari Tuhan sendiri gitu loh. Tapi alangkah lebih baiknya bahwa jika kamu mendengarkan teguran dari sesamamu. Ya, betul. Punya kepekaan lah ya, Ya, kepekaan. tuh. Gak serem ya kalau langsung Tuhan yang tegur. Iya, Kayak deg deg deg. iya, udah ditempatin di posisi yang gak enak, nggak bisa apa-apa lagi. Aduh. Nyanyinya cuma bisa nyanyi waktu Tuhan. Gitu. Duh. Wah, udah. Ya, ya, ya. Itu lagu andalanku loh. Kok pas ya? Memang chemistry Chemistry, guys, chemistry. chemistry. Oke, ke next question kali ya. Oke. Nih, anak muda ini sering dibilang generasi penerus. Tapi gimana sih kita bisa jadi generasi yang bawa harapan untuk bangsa, bukan cuma ikut arus? Betul. Betul. Ya makanya gimana kita jadi sebagai anak muda kita bisa memberikan pengaruh ya saat ini kan dari obrolan kita tadi ya. Kita tuh harus peka bahwa ada panggilan Tuhan buat anak-anak muda bagi bangsa ini. Nah, kayak aku tuh lihat kemarin ya contohnya di Instagram ya, aku lihat, wih antrian panjang banget orang cari kerja ya. Hmm, Nah, Iya, iya, iya. kan sekarang banyak tuh ya yang ngeluh anak-anak Gen Z ya kan bilang aduh kayaknya kok sekarang cari kerja susah banget, kuliah capek-capek. Nah, kalau kita anak Tuhan tuh ya, kita itu jangan cuma ngeliat aduh fenomenanya lagi begini, tapi justru kita harus menangkap pesan Tuhan. yes, Kenapa harus seperti ini? Tuhan, aku ada di dunia ini untuk apa? ya, Nggak mungkin kan hanya untuk diriku sendiri yes, setuju gitu banget. ya. Kita tuh dari muda membangun yang namanya semangat kenabian ya. Ya jika kita Hmm, lihat ya, ada si Nehemia, dia siapa? Juru minum raja ya kan? iya, iya, iya. Tapi dipakai Tuhan. Terus Daniel, terus juga Sadrak, Mesak, Abednego itu ya kan dipakai Tuhan luar biasa. Yes, benar banget. Mereka anak-anak muda loh, anak-anak muda, bukan orang tua tuh, anak muda. Tapi apa? Mereka punya komitmen sama Tuhan Hmm, gitu. Hmm. wow, Ya, ya. Ya, kita butuh anak-anak muda yang mau komitmen sama Tuhan. ya, setuju banget. Iya sih. Tadi ngomongin tentang lapangan kerja ya. Ya. Memang terkadang apa yang ada di depan mata kita itu nggak selalu enak. Fakta yang ada tuh nggak selalu enak, nggak selalu bagus gitu loh guys. Tapi percayalah bahwa Tuhan tuh ya itu, Tuhan tuh harapan kita di tengah mungkin bangsa kita yang mungkin punya lapangan kerja yang tidak banyak ya, yang sedikit gitu kan. Ini mulai masuk ke pemerintahan ke bangsa kita Ya, ya, gitu ya. kan. Mm-mm. Harapan buat bangsa kita dan bagaimana situasi di bangsa kita gitu kan. Tapi ya yang harus kita percaya adalah bahwa Tuhanlah harapan kita gitu loh. Mau lapangan pekerjaannya sedikit gitu kan. Ya percayalah bahwa Tuhan yang memberikan harapan gitu buat Hmm. kita gitu kan. Betul. Itu terus kita yang sudah punya pekerjaan entah itu ini karena kita lagi ngomongin tentang bangsa ya di Mm. pemerintahan gitu kan. Nah, kembali lagi ke siapa sih kita, identitas kita tuh siapa, anak-anak terang, anak-anak Kristus gitu kan, anak-anak Tuhan. Nah, harusnya kita jadi sarana buat menyalurkan harapan itu buat orang-orang yang mungkin apa ya, kehilangan harapan gitu Ya. loh. Betul. Bukan terus yang kayak tadi ya, kita kan mengeksploitasi kekuasaannya gitu kan. Jadi apa ya, jadi batu sandungan buat orang lain Ya, gitu. ya, betul, betul. Nah, itu malah tidak mencerminkan Kristus gitu kan dan tidak memberikan harapan gitu kan itu. Jadi ya mungkin di tengah arus dunia yang kayak wah korupsi, wah ini itu fitnah lah, apalah main sihir lah, apalah misalnya kan nggak tahu ya. Nah, Iya, kita harus bisa jadi terang sih gitu. betul. Jadi, Dan caranya macam-macam ya. ya, Kayak kita gini, kita juga udah melakukannya gitu ya. Iya, iya, Masing-masing iya. kita punya porsinya sendiri-sendiri gitu Yes, ya. bener banget. Nah, dengan kita siaran gini, who knows sekarang nih lagi ada yang udah patah hati, yang putus Iya, asa, depresi.
Nah, kita ngobrolin hal-hal yang rohani gini, dia mendapat kekuatan baru. Mungkin ada yang nggak kayak kita bisa ngomong begini ya, mungkin dia orangnya tipenya introvert ya, tapi dia bisa dengan cara yang lain. Hmm. Ya, dia mungkin mungkin dia mempekerjakan orang lain, dia kan, dia punya usaha kecil-kecilan, buka ladang pekerjaan buat orang lain. Nah, intinya kita gimana sih caranya supaya aku hidup jadi berkat buat bangsa ini kan? Mulai dari hal yang terkecil, yang realistis, yang bisa kita lakukan. Ingat, langkah 1.000 dimulai dari satu langkah dulu, gitu Wow. kan? Uh, Dan terkadang kita memang harus mundur satu langkah untuk bisa ambil next steps yang lebih banyak, lebih gede. Mm. Terkadang orang daun. Keren, keren. Patah ya. Mandek. Tapi aku follow up question ya. Mungkin karena kita juga lagi bahas tentang bangsa ini kan. Oke. Aku mau tanya ke Pastor Nathan. Pastor Nathan melihat bangsa ini sendiri itu bagaimana sih secara pemerintahan, secara spirit rohaninya juga gitu kan. Orang-orang percaya yang ada di Indonesia ini gitu kan. Iya, ya aku sih ngelihat ya, percaya optimis gitu ya bangsa ini akan jauh lebih baik ke depannya ya. Kita bisa ngelihat masih ada gereja-gereja yang terus mendoakan anak-anak Tuhan yang kumpul di gereja sehati sepakat mendoakan bangsa ini ya. Hmm. Yang itu pertama itulah yang membuat aku optimis ya, karena aku percaya nggak ada yang mustahil di hadapan Tuhan, Men. nothing Amin. impossible ya kan. Yang Yes. kedua, aku melihat bahwa aku percaya bahwa obrolan-obrolan seperti yang kita lakukan sekarang ini bukan kebetulan. Nah, Hmm. ini sarannya Tuhan nanti ngebangkitin anak-anak muda yang dia mikir bukan gimana dia ntar jadi orang kaya, tapi gimana ntar dia mikir waktu dia terjun di dunia kerja, dia jadi orang yang udah eh, terjun ke dalam mungkin dunia bisnis apapun itu ya kan, dia udah mulai mikirin aku mau jadi berkat buat Indonesia ya. Nah, aku Wow. optimis sih gitu. Aku optimis ya. Wow. Iya, iya, iya. Benar banget. Terkadang memang apa ya, kita lupa buat mendoakan bangsa kita. Kita doa tuh paling kalau di ibadah Iya, kemerdekaan itu doang kan. betul, betul. Tapi ya aku percaya sih kita ada beberapa orang di situ ya, sebagian banyak orang pun juga pasti akan mendoakan situasi Indonesia gitu kan, atau bahkan tidak terjadi apa-apa pun juga aku percaya tetap ada orang yang mendoakan Indonesia gitu loh. Betul, betul, betul. Kalau dari Justin sendiri, Justin ngelihat bangsa kita ini tuh gimana sih? Asik. Kenapa kamu menghela nafas? Aku tuh sebenarnya bukan Tipikal yang politik iya banget tipikal yang gitu bukan ya. politik. Iya, aku Jadi juga aku sih. juga nggak begitu ngikutin politik gitu ya. Siap. Jadi melihat yang apa ya, yang di covernya aja gitu loh, yang ada Hmm. Apa yang lagi ini. terjadi? Jadi tapi kadang kayak nggak begitu mengulik-ngulik gitu kan. Jadi kadang aku sampai mendengar dari dua POV yang berbeda gitu. Jadi Hmm. yang satu ngebelain ini tuh jahat banget tau, nggak boleh, harusnya kayak gini gini gini, ngelakuin kayak gini gini kayak gitu. Aku kan hanya mendengarkan gitu, dan ternyata ada loh pemikiran orang lain yang berpikiran bahwa orang ini kalau orang ini kalau nggak melakukan kejahatan seperti apa yang Ya, kamu lakukan, sedikit aja dia akan cabenya. malah yang kena kayak gitu-gitu. Jadi aku Hmm. jadi kayak aku jadi ikut berpikir gitu, apakah yang bener nih yang mana kira-kira kayak gitu loh. Dan Ya, ya, ya. itu yang apa ya, yang ada di yang lagi terjadi di bangsa ini juga gitu Ya, loh. ya. Kadang mungkin banyak orang yang tidak apa ya, menangkap maksud dan tujuan dari apa yang sudah terjadi, Ya, atau ada orang yang memang udah ngulik-ngulik banget iki kenapa kok bisa terjadi seperti ini, dan mereka lebih milih mungkin kayak diam atau bahkan mungkin terjun ke lapangannya dan gitu. bahkan ada yang memanfaatkan situasi seperti itu juga kan, entah jadi positif atau negatif Ya, gitu kan. begitu. Jadi gimana ya, kayak kadang bingung gitu loh. Ini yang salah yang mana, yang benar yang mana, apa yang mereka lakukan itu sebenarnya ya mereka ingin Motivasinya gitu ya, bener ya nggak sih? motivasinya apa Ya. bener Pesta. Jadi kayak Hmm. mereka cuma mau meluapkan ini, tapi kadang Iya. yang berlebihan, kadang yang ini tujuannya tuh macam-macam gitu loh. Iya, betul, betul, betul. Begitu sih. Kalau Hmm. aku sih tentang Indonesia ini apa ya, aku cuman berharap timnas kita masuk Piala Dunia. Udah. Demi apa banget, sumpah. Bener-bener harapan yang sangat-sangat. Loh, itu real loh. Itu kan itu kan sebuah harapan yang positif ya.
Ya positif sih. Positif dong. Iya, dalam bidang olahraga gitu kan. Nah, Heeh. Kan Eh, semua bidang sama pentingnya gitu iya, ya. betul. betul Nggak betul. salah dong. Oke, thank you. Yuk yuk. Ya Enggak, ya. enggak. Karena memang kalau kita tarik tarik ke belakang, ada banyak hal yang sedang terjadi yang mungkin nggak enak gitu kan. Mm-mm. Nah, ini nyambung ke pertanyaan kita, gimana sih caranya tetap percaya bahwa Yesus tuh bekerja di bangsa kita meskipun berita-berita yang berseliweran di media sosial tuh kayak lebih bikin kita pesimis gitu, Pastor. Iya. Sebenarnya kalau kita baca di Alkitab ya, anak-anak Tuhan itu selalu tidak terpengaruh dengan situasi, tapi dia berpikir gimana dia mempengaruhi situasi dari tempat dia ada, Wow. gitu. Wow. Iya kan? Karena apa? Karena kita punya backingnya tuh siapa? Tuhan Yesus gitu Ya. loh. Ya, ya, ya. Backingnya kita tuh Tuhan gitu loh. Ada yang bilang gini ya, siapa ya? John Stott ya, dia bilang, meskipun kamu minoritas, tapi bersama Tuhan kamu menjadi mayoritas. Wow. Artinya apa? Kita tuh jadi lebih kuat gitu loh. Nah, Hmm. kita tuh punya bala tentara sorgawi ya kan untuk Hmm. menghadapi fenomena-fenomena yang kelihatannya itu mencekam, yang kelihatannya mendiskriminasi kita, yang kelihatannya ngebuat kita kayaknya nggak sanggup untuk berpikir yang indah di esok hari gitu ya. Tapi Ya. kembali lagi karena kita punya pengharapan dan pengharapan itu nggak akan sia-sia. Hmm. Yes, benar banget. Itu Benar. kalau kita baca di Roma pasal 5 ayat 5 ya. Dan pengharapan itu tidak akan mengecewakan ya kan. Nah, itu Wow. kalimatnya Paulus ya. Itu waktu itu gimana sih kondisinya? Kan orang-orang Kristen tuh dianiaya. Iya, 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 iya. Siapa sih yang nyangka tahu-tahu di abad ketiga ada dekrit Milan ya di mana kekristenan diangkat menjadi agama resmi waktu itu. Hmm. Kaisarnya bertobat. Waktu kaisar bertobat, semua ikut bertobat masuk Kristen dan akhirnya yang tadinya orang Kristen itu ibadahnya itu di katakombe itu kayak gua-gua gitu ya. Hmm, hmm. Akhirnya dibangunin gedung yang tinggi dan megah gitu ya. Hmm. Nah, kita percayalah Tuhan itu seperti seorang pembuat gembok. Dia buat gembok tapi juga ada kuncinya gitu loh. Ya, ya, ya. Wow. Wow, wow. Aku jadi keinget ini sih. Di zaman Tuhan Yesus ada tuh, setauku ya, ini correct me if I'm wrong ya, Pastor. Kalau Hmm, misalnya ada yang salah ya, karena mungkin aku juga bisa lupa-lupa ingat. Jadi di zamannya Tuhan Yesus tuh kan sebenarnya juga eh, politiknya tuh juga lagi apa ya, tidak baik-baik saja gitu. betul. Nah, Tuhan Yesus datang ini tuh kayak digadang-gadang sebagai apa ya? Mesias politis Ya, gitu. heeh. Jadi kayak Hmm, orang yang bisa menggerakkan massa banyak untuk melawan pemerintahan yang lagi nggak baik-baik aja ini gitu kan. hmm, Tapi ternyata Tuhan Yesus melakukan jauh lebih dari itu gitu loh. Hmm. Memberikan harapannya tuh nggak cuman harapan aku cuman bisa melawan pemerintahan yang di sini, tapi aku bisa melawan pemerintahan maut, aku bisa melawan pemerintahan, aku bahkan bisa berkuasa di dunia ini buat buat kita semua, buat menyelamatkan kita semua gitu loh. Ah, Kita belajar buat apa ya? Melihat gambar lebih besarnya. Kemarin waktu aku ada kejadian-kejadian yang nggak enak itu gitu kan di Agustus itu, aku udah kayak, aduh Tuhan, aku capek dengerin ginian gitu. Aku capek ah. dengerin berita-berita yang kayak udah terlalu capek, udah terlalu banyak hal yang kayak pengen pengen kabur ke luar negeri aja gitu iya ya. gitu kan kayak aduh gini lagi, gini lagi. Kenapa sih kalau di Iya. Indonesia tuh eh, beritanya gini terus gitu kan. Tuh. Tapi satu waktu aku kayak dibilangin sama Tuhan bahwa keinget bukan 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 ya dibilangin dari mungkin dari lagu ya. Aku jadi keinget satu lagu, bagi bangsa ini kami berdiri, kan ada satu lirik Iya. yang mengatakan bahwa eh, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Negeri negeri kami. kami. Tuh. Aku jadi, wah apalagi itu aku pas tugas lagi kan, aku jadi kayak, eh ya apa ya, lagu itu tuh kayak jadi meaningful banget buat aku. Hmm. Betul. Jadi diingetin gitu bahwa yang berkuasa tuh bukan bukan orang-orang itu tapi aku gitu. Hmm. Itu. Jadi Betul. Itu betul banget. Ya reminder kayak buat aku.
Iya, kayak yang kita lihat rame-rame ya sekarang. Penyaliban itu rencana Allah apa rencana iblis gitu ya kan, lagi rame Nah, gitu ya. iya iya benar Nah, itu jadi itu kontroversial tuh. sebenarnya kan kita lihat iblis merancangkan yang kelihatannya jahat, tapi siapa yang Iya, tahu di balik itu ternyata kalau kita plot baca di twist. Alkitab itu agendanya Tuhan gitu ya Iya kan. iya iya iya. Semua dia rencanakan ya, anaknya mati di kayu salib supaya semua yang percaya nggak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya Secara mata fisik kita ngeliat kok kayaknya chaos nih ya, iya. seolah-olah kayaknya iblis berhasil ya kan. Tapi ternyata dengan mata rohani kita ngebaca di Alkitab, wih ternyata itu sudah dinubuatkan jauh hari ya. Nah jadi segala peristiwa yang terjadi juga hari ini kita nggak perlu pesimis karena kita tahu bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kontrol Tuhan gitu. Iya. Yes, amin. Betul banget. Tuh kalau mungkin aku hidup di zaman Tuhan Yesus, jadi murid-murid Tuhan Yesus gitu kan, jadi pengikutnya Tuhan Yesus, aku kayak, wah kacau nih orang. Iya. Kacau nih orang. Udah, Ikut kabur juga bareng-bareng sama Petrus ya, udah nggak tahu kemana iya, gitu ya. iya. Iya. Wah kacau nih orang. Kacau, keren banget gitu. Ya ampun, ada-ada aja sih. Ya ampun, ada-ada aja. Aku apa ya kemarin ya, aduh, lihat satu film yang jadi keinget itu gitu. Hmm. Momen waktu Tuhan Yesus disalib, mati, 3 hari setelahnya tuh bangkit gitu kan. Jadi kayak plot twist yang luar biasa bahwa ini tuh ya itu bener kayak rencana Tuhan yang lebih besar dari itu gitu loh. Iya. Dari niat-niat jahat iblis itu ternyata kan. Iya, Dan ya. itu berlaku juga ya di Yusuf ya. Yusuf itu kan dia bilang apa ya? Aku siapin tuh ayatnya. Berapa hari ini aku merenungkan bahwa Tuhan itu berdaulat dan Dia yang menentukan segala sesuatu terjadi ya. Hmm. Aku bacain ya boleh ya Boleh, boleh. dari Kejadian 50 ayat 20 ya. Dibilang begini. Memang kamu telah merekakan yang jahat terhadap aku, Ah, tetapi nah ya Allah telah ya kan bentuk lampau juga telah merekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. hmm. Nah, di situ dijelasin kan, memang kalau cuma pakai dua mata jasmani ini kayaknya lu Tuhan ini kok biarin saudara-saudara Yusuf ngejual Yusuf jadi budak di penjara digoda istri Potifar, kok kayaknya di mana sih kebaikan Tuhan ya kan? Hmm. Tapi ternyata Alkitab mencatat dan Yusuf mengatakan, oh ternyata saudara-saudaraku itu kehendak dia itu nggak lebih besar dari kehendak Tuhan. Ya, ya, ya. Wow. Dia punya kehendak yang jahat, tapi Tuhan izinkan itu untuk di depan ada kehendak yang lebih baik lagi. Yusuf jadi orang nomor 2 di Mesir. Iya, Ya, ya, iya, iya, ya. iya, 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 iya. Wow, Iya, luar iya, iya, biasa. iya, iya, iya. Ya makanya kita hari ini ngelihat ya kekerasan terhadap orang-orang Kristen. Terus kita lihat chaos ya, demo di mana-mana. Ini kok kayaknya kalau kita mikir secara manusia ini kayaknya kekuatan iblis besar banget gitu ya kan. Nah, Hmm. kita jangan berhenti di situ karena iblis pun nggak pernah lebih berkuasa dari Tuhan kalau dia nggak izinin gitu. Hmm. Nah, makanya kita lihat Tuhan, aku nih mau dipakai buat apa sih ke depan? Anak-anak muda mau dipakai apa sih sama Tuhan ke depan dengan peristiwa ini kan? Ya, ya, ya. Itulah orang yang berpengharapan kan. Ya, ya. Wow. Aku tuh jadi terlintas sebuah pertanyaan gitu kan. eh Tunduk dan taat otoritas. Mungkin ini sedikit out of context ya. Oke, oke. Tapi eh yang aku mau ambil dari di cerita Alkitab tuh tentang Daniel gitu kan. Daniel itu kan disuruh nyembah patung raja Patung. siapa? Eh Nebukadnezar. Nebukadnezar, ya Hmm. Nebukadnezar. Patung raja Nebukadnezar. Cuma dia kan nggak mau. Padahal dia itu pemimpinnya. Nah ini gimana nih, Pastor? Apakah maksudnya dia berarti tidak tunduk dan taat otoritas atau gimana nih? Iya. Petrus pernah bilang kan di Kisah Para Rasul, kita harus lebih taat pada Tuhan daripada manusia. Hmm. Gitu. Itu. Wow. Jadi artinya apa? Komitmen kita terhadap negara, komitmen kita terhadap pimpinan kita, itu tidak boleh lebih tinggi dari komitmen kita kepada Tuhan. Nah, mengukurnya gimana? Kalau kita diajak untuk meninggalkan Tuhan, atau melukai hati Tuhan, atau menjual iman kita, nah disitulah kita, ukurannya kita baru mengatakan, aku Oke. memilih untuk nggak taat. Hmm. 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 Oke, wow, oke. Tapi dari Daniel itu kayak dia menerima konsekuensi
walaupun dia pemimpinku, terus aku kan tetap gak Iya, mau iya, ya, iya, ya iya, kan, iya, aku tetap gak mau, terus akhirnya yaudah karena kamu gak mau, berarti kamu harus terima konsekuensi, kamu tak lempar ke iya, 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 singa dan dia mau juga gitu loh. iya, iya, Dia bukan Mm-mm. ya nggak mau lah, karena aku ya nggak gitu juga. Mungkin iya. itu adalah titik tunduk otoritasnya di situ juga gitu ya. Wow, Jadi ya, walaupun dia nggak oke sih, mendengarkan, lumayan. karena kan ya bener ya tadi kita Tuhan tuh yang utama, dia tetap mengutamakan Tuhan dan dia tuh juga menerima perintah dari otoritasnya dia yaitu untuk masuk ke Gua Singa. Asik. Iya, asik. Terus dibakar di perapian lagi ya kan? Iya, iya, Bakar di perapian juga, mereka juga terjun dan mereka masuk gitu. iya, iya. Mm-mm. Apa ya, tanpa Sadraka, berpikir Mesak, Abednego. berpikir lagi gitu loh. Dan dia kan mereka nggak takut ya Iya, iya, iya. gitu. Jadi Wow. udah pede aja. Jadi Betul, kalau itu Tuhan nggak selamatkan pun mereka mereka kayak ya udah, betul. Iya, ya udah. Mm. Buat memang buat mereka ya taat, nggak ada iming-iming apa-apa ya. Aku pengen taat iya iya aja gitu. iya iya. Iya, iya, iya. Kayak kan nggak ada juga ya Mm-mm. kamu akan selamat dari perapian gitu kan, Tuhan nggak ngomong gitu ya. Iya, Atau kamu akan nggak akan dimakan singa kan, Tuhan nggak ngomong kayak gitu. iya, Kata iya. ya ya gitu. Mereka tetap melakukan. Wah itu sih. Wow. Iya, tulus banget ya. Keren, keren, Iya keren. iya. Orang yang mau mengalami mujizat Tuhan, dia harus tulus juga sama Tuhan kan. Iya, Wah. iya, iya, iya. Mm-mm. Karena kemarin tuh aku habis ya bukan ya baca juga tentang Uza gitu kan. Hmm. Karena ini ya memang agak beda 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 konteks ya, tapi Uza ini kan juga niatnya tuh baik gitu kan. Eh Tabut perjanjiannya supaya nggak jatuh, Ma- Mati ya. tapi dipegang blek langsung hilang. Mm-mm, iya. Iya sih, tapi benar juga ya bahwa memang ya itu ketetapan peraturan ya yang nomor satu harus Tuhan dulu. Iya. Betul, makanya kita jadi anak muda nih ya, dengan pengharapan kepada Tuhan Yesus, kita harus tahu bahwa tujuan nggak membenarkan cara, ngerti ya kan? Oh, Tujuanmu wow. baik, tapi kalau caramu salah, itu nggak berkenan juga di mata Tuhan. Uh, Wow, oke. Jangan sekedar bilang, kan kadang kita baper, wah aku tuh loh tujuannya baik, kok begini? Loh nggak cuman ini bro, sis, nggak cuman kamu tujuannya benar, caramu juga harus benar, karena Tuhan itu Tuhan yang teratur, hmm. Iya, gitu loh. wow. Bukan sakar PDW ya kan? Ya itu guys, ya kan. Pemerintahan tuh juga kita harus taati, ya kan. Iya. Daniel Mm-mm. pun juga jadi seorang pejabat yang luar biasa Iya, pinter, ya kan. Hmm. Dikagumi gitu, makanya sampai orang-orang pada iri gitu. Iya iya Karena betul. ya memang betul, memang dia memang dia apa ya kayak jadi terang gitu. Hmm. Tapi ya Tuhan tetap nomor satu. Kamu disuruh betul, yang salah, yang sudah mulai melanggar ketetapannya Allah ya udah nggak bisa gitu. Ya betul betul Itu betul. guys, ya kan. bener banget. Nah, tapi Pastor nih, aku juga mau tanya kan, bahwa kalau tadi Daniel gitu kan, mungkin juga apa ya, terkesannya tuh tidak terkesan menggurui, bukan menggurui ya, tapi kayak tidak terkesan sing enggak tuh, tidak terkesan yang rohani banget gitu. Seorang keluar. Iya, Hmm. iya Nah, benar. aku juga pengen tanya ini gimana caranya di sekarang ini gitu kan, kita bawa pesan harapan juga ke orang lain tanpa terkesan menggurui gitu, yang nggak kelihatan rohani banget gitu. Jadi penyampaiannya bisa lebih smooth gitu kan. Iya, jadi role model Oh, wow. Hmm. karena Ya. perbuatan itu speak louder ya daripada Wow. kita dengan sosok nasehatin orang gitu ya Ya, kan. ya, ya. Bener banget tuh. Dan cenderung sama orang yang nggak satu roh atau nggak satu chemistry, omongan kita itu nggak akan ada artinya buat dia gitu. Betul, betul, betul. Wow, bener banget. Eh, ya Aku juga kayak ya. pernah denger ini deh, statement seperti ini, tapi siapa yang bilang ya? Kayak Dejavu kamu kali. apa deh ya? Pokoknya kayak ada yang bilang Dejavu. eh nyanyi. Kayak ada yang pernah bilang kalau misalnya kamu ngasih tahu oh apa pembicara kids ya. Jadi kayak itunya tuh untuk anak-anak gitu loh, Pastor. Kayak kamu ngajarin anak-anak tapi kamu tidak melakukan, anak-anak akan kayak lah kan kakak nggak ngelakuin kayak gitu. Dan itu jadi Ya, Betul, betul, exactly. jadi kayak betul, Benar. tamparan. betul. Iya sih, bener jadi role model. Benar. Iya iya betul betul. Di dunia ini banyak orang susah dinasehatin ya, tapi mudah untuk meniru. Uh, wow. Hmm. Iya, iya, iya. Tapi ya memang memang benar-benar banget, benar banget. Ada beberapa orang yang memang kalau dibilangin doang tuh nggak ngena gitu. Iya iya iya. Mm-mm.
Mereka harus merasakan sendiri atau melihat sendiri gitu bahwa eh ya ini loh yang tak alami itu kayak gini gitu. Mm-mm. Gitu. Iya, kita perhatiin aja di gereja kan, kalau kita sebagai aktivis, sebagai pelayan, coba perhatiin yang dinilai apa? Perbuatan kita kan? Hmm, ya, 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 betul banget. Biar kita misalkan sharing gitu ya, firman Tuhan gitu, menggugah atau gimana ya, memberkati, itu bisa hilang sekejap ketika kita kelihatan ada celahnya gitu ya, celah yang untuk Iya, bener banget. negatif buat mereka. Kenapa? Karena kita tuh pengen ditiru sebenarnya. Ah, Jadi Banget. orang itu lagi butuh pegangan ya. mm, Hmm. Wah, mm. keren banget. Nggak Iya sih. jadi deg-degan ya. Iya, jadi maksudnya gini, jangan marah juga kalau misalkan apa sih tuh orang Hmm. dikit-dikit aku gini sedikit salah gitu dikit salah. Sebenarnya justru oh ini orang emang butuh model kali ya. Ya Iya. deh, aku siap ya Tuhan gitu dong ya. Waduh, itu tuh. Habis WL, pulang pulang nge WL gitu kan, di jalan ada orang ini marah. Ada lihat orang gereja. Uh, atau enggak Lah, kamu marah kamu kan habis WL tadi. di Iya. gereja. Nah, aduh. Tapi Waduh. apa? Plot twist ya. Eh, Tadi kamu WL aja begitu gitu kan. Sekarang hmm. kayak gini. Nah, itu. Itu dia. Iya. Makanya ya itu yang sering aku bilang juga kan, kekristenan tuh nggak cuman waktu kita melayani aja, tapi kekristenan itu kehidupan kita sehari-hari. Betul. Itu makanya ya, jadi orang Kristen itu enak nggak enak ya. Enaknya kita tahu lah kita punya Tuhan yang berkuasa. Tapi nggak Betul. enaknya apa? Kita harus menyangkal diri ya kan? Iya, Kalau di betul. dunia ini kan selalu bela diri gitu ya. Makanya ada Betul. silat, ada taekwondo dan segala macemnya ya. Bela diri, ditampar pipi kiri, tendang pakai kaki kanan gitu ya kan. Nah, tapi kalau kita tuh bela Balik. diri, sangkal diri ya kan. Tampar pipi kiri, beri pipi kanan ya nggak? Ya, benar banget, benar banget. Hmm. Yes, 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 yes. Wow. Ya, gitu lah. Ya, oke. Ini udah hampir jam 6 ya, guys. Iya, tepat sekali. Ya, cepet sekali nih. Ini mungkin Hmm. last question kali ya. eh Ayat atau janji Tuhan apa yang bisa jadi deklarasi anak muda Kristen untuk bangsa Indonesia hari ini supaya kita tetap punya pengharapan di dalam Tuhan? Oke, aku bacain di Roma 5 ayat 5 tadi ya. Mhm. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus Wah. yang telah dikaruniakan kepada kita. Nih, anak-anak muda harus ikut pimpinan Roh Kudus ya. Ingat, mereka itu termasuk saya juga masih muda lah ya, boleh lah ya. Setengah udah. Kita ini ingat loh, kita punya kuasa Roh Kudus loh. Ya kan? Jadi kita nggak punya alasan sebenarnya desperate gitu ya. Kita nggak punya alasan untuk kita ngerasa hidup kita nggak berarti. Nah makanya ini dalam King James Version ya, ini kata tidak mengecewakan ini apa? Not ashamed, tidak akan mendapat malu. Hmm. Oh. Pengharapan di dalam Kristus itu nggak bikin kita malu. Hmm. Dunia nggak akan permalukan kita. Wow. Oh. Wow, keren. Wah. Aku boleh nggak satu kisah ya aku Boleh. sampaikan Iya, ya. boleh, boleh, Pastor. Ini Mungkin udah pernah dengar, tapi ini meneguhkan kembali. Kolonel Sanders tahu ya? ya tahu. Itu kan 1009 kali ditolak waktu dia nawarin resep ayam gorengnya. Ya, tahu. Nah, tapi ternyata ya siapa sih paling ini kita juga bertiga doyan KFC ya kan? Dan semua anak doyan ya. Ya, Semua ya. orang dewasa juga doyan. Tahu nggak siapa Kolonel Sanders? Aku baca dari sebuah kajian sejarah dari temen aku. Hmm. Ternyata Kolonel Sanders itu aktivis gereja. Wow. Oh. Dan Oh, dia setia ngedukung pelayanan. Apa yang aku mau bilang? Wah bener-bener ini contoh nyata. Anak Tuhan itu nggak pernah ada katanya dia akan tergeletak ya. Meskipun dia wow. jatuh. Ya, 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 ya. Oh. Wah. Jadi Oh. tetaplah terus pegang Tuhan Amen. dan teruslah optimis. Amin, Ya. amin, amin. Betul. Nggak cuma berharap, kita juga harus usaha, guys. Betul, betul. Berharap dalam Tuhan, usaha, dan berdoa. Betul. Do your best and let God do the rest. Yes, Tuhan Yesus memberkati. Nah, Yeay. amin. Terima kasih. Oke, Wah, ini, sama-sama. ini luar biasa ya, sharing-sharing yang memberkati dan jadi reminder banget nih buat kita. Jadi
Hmm. pengharapan dalam Tuhan buat bangsa kita, buat Amin. hidup kita, buat semuanya lah itu kan. Betul, betul, betul. Itu. Terima kasih ya Pastor Nathan Oke, buat sama-sama. waktunya, buat Sukses sharing-sharingnya. betul, sukses buat kalian berdua terus ya. Amin. Terima Oke. kasih. Semakin diberkati Amin. Doa yang keluarganya, sama. semuanya buat Pastor Nathan yang luar biasa. Ya, Amin. Sama-sama. terima kasih. God bless. Yuk, bye. God Ya. bless you, Pastor. Terima kasih untuk teman-teman semua para users yang sudah mendengarkan kita ngobrol-ngobrol asik pada sore hari ini. Jangan lupa untuk terus dengerin kita setiap hari Selasa jam 5 sampai jam 6 sore bersama aku Estin. Dan Farel, kami Deep Talk Session, let's talk about it. pamit. Bye.